Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Suci Octaviana dengan NIM 3252431009. Aku mahasiswa dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan. Nah, jadi di sini aku akan membuat tutorial membuat georeferencing dan mendigitasi peta. Seperti ini nanti jadinya. Mulai dari tahap input data, georeferencing, hingga nanti digitasi petanya. Ikutin terus ya. Nah, untuk tahap pertama itu akan input data. Kalian bisa mencari dulu peta apa yang ingin kalian buat digitasi di Google. Contohnya aku ambil peta administrasi Kota Pematang Siantar karena asal aku dari Kota Pematang Siantar. Nah, setelah kalian cari, nanti mungkin kalian bisa melihat peta mana yang jelas. Aku ambil peta yang ini. Nah, lalu di peta ini kalian download. Selanjutnya masuk ke ArcGIS-nya. Kita klik yang bagian add data ini. Selanjutnya ini yang connect to folder. Baru karena aku udah masukin ke sini, jadi aku langsung aja ke peta Pematang Siantar ini langsung di add. Nah, untuk tahap pertama itu yaitu kita akan menggeoreferencing dengan memaku petanya. Kalian mungkin bisa mencari titik-titik mana aja. Kalau aku ambil yang warna merah ini karena aku akan menggunakan sumbu X dan Y. Mungkin kalian bisa zoom agar lebih jelas dan lebih kelihatan. Nah, lalu selanjutnya kita paku. Nah, proses memakunya itu seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita akan mendigitasi peta ini. Pencet yang ini, add control point, lalu klik kiri, baru klik kanan lagi. Nah, lalu input X dan Y. Nah, sebelum itu harusnya kalian catat dulu untuk yang angka yang ini dengan angka yang atas ini. Karena aku sudah catat, itu yang X-nya 50. Nah, begitupun juga yang Y. Kalau di aku, yang X itu yang atas, lalu yang Y-nya itu yang di samping sini. Oke. Nah, untuk selanjutnya kalian juga akan melakukan tahap itu sampai ke yang kedua itu ke bawah. Nah, yang ini. Lalu nanti ke samping kiri yang ini, baru dilanjutkan lagi terakhir yang atas ini. Nah, jika sudah hasilnya seperti ini, akan ada angka 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk tahap selanjutnya kita masuk ke mendigitasi peta. Seharusnya kalian tuh sudah membuat praktikum SIGDAT terlebih dahulu yang berisi geodatabase, yang berisi IG dasar, dan IG tematik. Yang pertama untuk IG dasar terlebih dahulu. Nah, untuk tahap digitasi peta yang awal tuh kita akan mendigitasi peta administrasi terlebih dahulu. Caranya, mungkin kalian bisa zoom terlebih dahulu. Kalian mau mulai dari mana? Nah, untuk mendigitasi petanya, kalian bisa zoom terlebih dahulu. Kalian mau mulai dari sisi mana? Lalu tekan ini.
selanjutnya start editing. Nah, untuk mendigitasi petanya, kalian bisa zoom terlebih dahulu kalian mau mulai dari mana. Lalu aktifkan tombol editornya di start editing, lalu tekan yang ini. Kalian bisa mulai mendigitasi poin-poinnya, yaitu contohnya seperti ini. Klik sekali, baru kalian klik sekali lagi ke ikutin aja jalurnya seperti gimana nih. Nah, seperti itu, dan lakukan semua itu sampai menyeluruh ke semuanya. Aku percepat aja ya. Nah, kalau nanti semuanya kalian sudah digitasi sampai ke ujung sini, kalian juga bisa langsung melakukan cut polygon yang ini. Nah, nanti kalau misalnya kalian semua sudah dan satu lagi, kalau kalian sudah melakukan seluruh digitasinya sampai ke ujung sini, kalian bisa langsung melakukan juga cut polygon untuk memotong semua bagian-bagian per kecamatan, dan mulai dari ujung sini sampai ke ujung sini. Nah, kita percepat saja, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini yang warna kuning tadi itu peta administrasi yang kita digitasi di awal, dan yang warna merah itu adalah batas-batas ke per kecamatannya. Nah, untuk tahap selanjutnya mungkin kita bakalan bisa matikan ini terlebih dahulu. Kita ubah ke no color. Ini juga menjadi no color terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk tahap selanjutnya jalan. Dan begitupun dengan jalannya itu yang warna merah, yang garis-garis merah ini itu jalannya. Nah, kalian juga melakukan hal yang sama seperti tadi, membuat poin-poin, aktifkan terlebih dahulu untuk jalan. Nah, kalian membuat poin-poin di sini, kalian akan mengikuti jalan-jalan ini. Pokoknya kalian ikuti saja yang garis-garis warna merah ini sampai selesai. Nah, jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Garis-garis merah ini adalah jalan-jalan yang tadi yang kita buat. Lalu untuk selanjutnya sama juga dengan jaringan sungai, dan matikan terlebih dahulu untuk jalan dan peta administrasi. Nah, untuk yang sungai, jaringan sungai itu kita akan mengikuti garis-garis warna biru ataupun warna hijau di sini. Pokoknya yang garis-garis warna biru atau hijau itu kalian ikutin saja, sama seperti yang jalan tadi, mulai saja dari manapun itu, dan perhatikan satu persatu, jangan sampai terlewat satupun. Nah, hasil akhirnya akan seperti ini. Yang warna biru itu jaringan sungai, yang warna merah itu jalan, dan yang warna kuning itu peta administrasinya. Dan untuk nama kabupaten, karena tadi aku udah buat, untuk nama kabupaten tuh sama seperti tahap yang tadi, kita juga harus mengikuti yang ini. Lalu pencet nama kabupaten, dan kita tinggal menitikkan saja di per kecamatan. Mungkin nanti kalian bisa matikan jalan dan jaringan sungai. Nah, seperti ini, kalian titikkan aja di sini contohnya. Nah, tuh. Nah, jadi untuk hasil akhirnya akan seperti ini. Untuk peta administrasi seperti ini, lalu ditambah dengan jalan seperti ini, ditambah lagi jaringan sungai seperti ini, dan nama kabupaten seperti ini. Selesai sudah untuk digitasi peta di peta IG dasar yang berisi tentang peta administrasi, jalan, jaringan sungai, dan nama kabupaten. Mungkin kalian bisa matikan peta awal untuk melihat hasil yang sudah kalian digitasi nantinya.
Nah, setelah jadi peta seperti ini, setelah didigitasi, kita akan melakukan layout agar petanya seperti ini. Nantinya tuh bagus seperti yang ini. Nah, caranya, selanjutnya kita akan melayout data seperti ini. Caranya kalian ke view, lalu layout view. Nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu ke file, pilih page and print setup. Nah, kalian tinggal pilih mau portrait atau landscape. Aku akan pakai yang landscape. Nah, jadinya nanti seperti ini. Kalian boleh ratain ini. Nah, seperti ini. Kalian juga mungkin bisa besarin sedikit. Nah, setelah melakukan layout data, kita klik ini, terus klik kanan, properti, lalu kita ke grid, new grid. Ini semua di bracketkan aja, lalu terapkan. Nah, nanti kalian bisa sesuaiin tabel peta yang kotak-kotaknya ini mau berseberapa besar. Tapi untuk sekarang aku segitu dulu. Kita lanjut aja dulu ke tahap selanjutnya, yaitu mungkin yang pertama itu insert node row, itu untuk menentukan arah mata anginnya. Terserah kalian mau pakai yang mana, tapi biasanya aku pakai yang ini. Nah, ini tinggal kalian tata aja mau letaknya di mana, seperti ini. Dan juga kita akan membuat judul. Taruh sedikit biar judulnya nampak. Nah, judulnya buat aja peta apa yang kalian buat. Nah, kalian bisa sesuaiin mau serba besar, teksnya juga terserah kalian mau apa. Karena biasa aku pakai Times New Roman, jadinya aku pakai Times New Roman tebal. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kan di sini banyak tuh elemen-elemennya. Nanti kalian bisa sesuaiin aja sesuai dengan perintah
guru ataupun dosen kalian nanti. Terus untuk menambahkan legenda, yaitu caranya ke insert juga, ke view, enggak deh, insert legend. Nah, kalian masukkan semuanya ke sini. Terus berikutnya, nah, kalian bisa atur mau di mana legendanya dibuat, besar besar juga. Nah, intinya hasil akhirnya itu akan seperti ini. Contoh dari peta administrasi kota pematang siantar aku. Semoga tutorial yang aku buat bermanfaat untuk kalian adik-adik SMA. Semoga dapat gampang dimengerti juga, karena aku membuat tutorialnya sedikit ringkas. Dan semoga jelas, semoga kalian paham. Kalau emang ada yang kurang dimengerti, kalian boleh mungkin nanti DM aku, ke WA aku, atau ke IG aku akan jelasin lebih lanjut. Dan mungkin kalau misalnya kalian di daerah Kota Medan atau Kota Pematang Siantar, nanti kita bisa meet and greet untuk aku ajarin langsung. Segitu aja tutorial dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye bye, thanks for watching.